Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang copywriter. Copywriter ini salah satu materi dari mata kuliah Teknik Penulisan Naskah Siaran. Copywriter bisa dipahami sebagai orang yang kreatif, pandai bermain kata-kata, dan dapat menghasilkan sebuah kata, kalimat, dan naskah yang sangat menarik dan mampu menggugah orang lain. Copywriter, orang yang dipekerjakan untuk menulis iklan ataupun publisitas, orang yang bekerja sebagai tim kreatif dalam sebuah agensi ataupun departemen periklanan yang tanggung jawabnya adalah membuat sebuah konten tekstual ataupun verbal pada sebuah iklan. Dan yang terakhir adalah copywriter merupakan individu yang membantu dalam menyusun gagasan untuk iklan komersial dan menulis kata-kata ataupun naskah. Oke, baiklah, pada kali ini saya akan mencontohkan copywriter pada sebuah iklan radio. Nah, untuk itu kita harus paham dulu apa saja elemen-elemen yang harus kita tahu tentang penulisan naskah iklan di radio. Yang pertama adalah attention, yaitu menarik perhatian. Bagaimana caranya? Dengan membuat sebuah headline atau pembukaan yang atraktif dan menarik. Yang kedua adalah interest, yaitu menciptakan minat dengan mendeskripsikan produk ataupun jasa yang akan ditawarkan oleh calon konsumen. Yang ketiga yaitu desire, yaitu memunculkan hasrat untuk menggunakan produk. Yang keempat adalah conviction, yaitu memberi keyakinan bahwa produk itulah yang cocok bagi konsumen. Dan yang terakhir adalah action, yaitu menyegerakan aksi, mengajak konsumen untuk membeli atau menggunakan produk, atau bisa dibilang sebagai call to action. Jadi kita ulangi sekali lagi ya, elemen pada copywriting adalah 1. Attention, 2. Interest, 3. Desire, 4. Conviction, dan kelima adalah action. Oke, sekarang kita masuk di gaya bahasa dalam copywriting. Yang pertama ada eksploratif, yaitu naskah iklan menggali sedalam mungkin keunggulan produk dengan kata-kata yang akurat dan tidak terlalu berlebihan. Yang kedua ada denotatif, yaitu kata-kata yang digunakan tidak bermakna ganda atau ambigu, sehingga pesannya tegas dan jelas. Yang ketiga, naratif, yaitu menguraikan produk dalam bentuk cerita dengan pilihan kata dan kalimat yang semenarik mungkin. Yang keempat adalah imajinatif, yaitu pilihan kata mengandung imajinasi dan membuai dengan tetap mengedepankan kebenarannya fakta produk dan tidak mengundang kebohongan. Yang kelima, argumentatif, yaitu mempengaruhi audiens secara jelas dan nyata dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, informatif, yaitu menginformasikan secara detail tentang produk. Dan yang terakhir adalah persuasif, yaitu membujuk audiens agar segera menggunakan produk yang diperkenalkan atau ditawarkan. Bagian berikutnya adalah formula spot writing. Yang pertama ada attention getter, yaitu penarik perhatian pendengar. Misalnya menggunakan FX seperti suara nyamuk atau suara pintu terbuka, suara angin, dering telepon, dan lain sebagainya yang dapat membuat sebuah iklan itu menjadi sangat menarik. Yang kedua adalah need state, yaitu menunjukkan kebutuhan dan problem. Yang ketiga adalah satisfaction,
yaitu memberi informasi tentang kepuasan. Yang keempat adalah visualisasi. Dan yang kelima adalah action step, yaitu meminta untuk membuktikan, meyakinkan pendengar untuk segera menggunakan produk ataupun jasa yang sedang diiklankan. Bagian selanjutnya adalah proses copywriting. Yang pertama adalah product knowledge, yaitu kita harus mengenali produk yang akan kita buat naskah iklannya. Yang kedua, core message, yaitu identifikasi pesan inti, susun dalam satu kalimat. Sifat pesan bisa provokatif, sugestif, dan informatif. Yang ketiga adalah touch emotion, yaitu pilih kata atau kalimat yang menyentuh emosi. Yang keempat, paint a picture, yaitu ciptakan gambar di benak pendengar. Yang kelima, format, yang berisi tentang narasi dan dialog. Yang terakhir adalah music. Siapkan efek atau background untuk menghidupkan iklan. Misalnya menggunakan FX di awal, smash sebelum narasi, background selama narasi, dan smash setelah narasi atau penutup iklan. Dan bagian berikutnya adalah elemen iklan radio. Yang pertama adalah dialog. Dialog itu bertujuan untuk penarik perhatian atau attention. Yang kedua adalah narasi, yaitu deskripsi produk ataupun jasa yang akan diiklankan. Yang ketiga adalah sound effect, yaitu suara-suara pendukung untuk menciptakan suasana tertentu. Yang keempat adalah fade in, yaitu menciptakan situasi seolah-olah ada orang yang mendekat. Yang kelima adalah off mic, yaitu menciptakan situasi seolah-olah ada orang yang berbicara dari jauh. Yang keenam ada crossfade, yaitu dua bunyi yang berpapasan. Yang ketujuh dan kedelapan adalah music in up down out dan music in up down under, yaitu musik masuk dengan volume standar lalu mengecil dan hilang, dan musik masuk dengan volume standar lalu menjadi musik latar iklan. Yang terakhir adalah smash, yaitu bunyi pengisi transisi singkat sebelum dan sesudah narasi deskripsi produk. Bagian terakhir adalah prinsip-prinsip iklan radio. Yang pertama, seimbang. Ilustrasi suara tidak boleh mendominasi isi. Yang kedua, ringkas. Iklan harus dapat bekerja cepat, singkat, tajam, dan langsung ke sasaran. Yang ketiga, sederhana. Hindari detail yang rumit, mudah didengar dan diingat. Dan yang terakhir adalah atensi, yaitu menarik perhatian. Mah, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi.